Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi mari kita ucapkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun kita harus memahami bahwa nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita itu terlalu banyak untuk dihitung, terlalu berat untuk ditimbang. Dan oleh karena itu kita mau mengukur kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, tidak pernah bisa mengukurnya karena terlalu banyak dan terlalu besar kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Di sini saya selalu menekankan arti penting syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita dengan sikap syukur yang benar. Dan mudah-mudahan dengan sikap syukur yang benar ini Allah berkenan memberikan tambahan kenikmatan kepada diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya juga sangat berterima kasih dan saya ucapkan dengan setulus hati terima kasih pada para jamaah saya, utamanya para sahabat saya dari manapun ya. Ini yang pertama adalah Mas Raharjo yang berasal dari Lubuk Linggau, Sulawesi Selatan. Sudah terima kasih Mas Raharjo, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga kepada para jamaah saya yang dengan setia membersamai saya. Tidak perlu saya sebutkan satu-satu, tetapi dari pengajian-pengajian yang saya berikan di media sosial ini, ternyata mereka tidak hanya mendengarkan, tapi mencermati, bahkan memberikan masukan yang sangat berharga pada diri saya. Sehingga mudah-mudahan pengajian ini menjadi pengajian yang memberi manfaat, bukan hanya untuk para jemaat, tapi juga bagi diri saya, karena mengaji bagi diri saya itu adalah proses belajar. Sehingga saya di samping mengajar juga belajar. Dan bahkan apa yang saya ajarkan itu bukan hanya untuk para jamaah, tapi juga untuk diri saya. Dengan begitu mudah-mudahan semakin lama saya dan para jamaah semakin memahami ajaran Islam dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya satu ayat yang terdapat di dalam surah An-Naba, tepatnya pada ayat 122. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Di dalam ayat ini Allah berfirman untuk mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak melakukan tindakan yang tidak tepat untuk kepentingan mereka. Salah satu tindakan yang dianggap atau dipandang tidak tepat itu adalah
ketika mereka semuanya masuk dalam wilayah yang sama, sehingga ada hal-hal yang lain yang tidak dimasuki dan tidak ditekuni oleh orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini kata para ulama diwahyukan oleh Allah dalam kondisi di mana orang-orang Islam itu tengah berhadapan dengan orang-orang kafir untuk siap berperang. Sehingga konsentrasi orang-orang yang beriman itu adalah untuk mempersiapkan perang dengan orang-orang kafir. Nah, perang pada waktu itu ya perangnya masih perang yang sifatnya itu masih terbuka. Belum ada perang model zaman sekarang disebut proxy war. Mereka berhadapan-hadapan secara frontal, secara fisik dengan senjata-senjata yang terbaca. Artinya senjata-senjata yang bisa kasat mata, mudah diketahui oleh orang-orang yang berperang. Musuh pun bisa mengetahui senjata apa yang dipakai oleh musuh-musuhnya, oleh kita, oleh siapapun yang menjadi lawannya. Jadi setiap perang itu dengan menggunakan senjata, mereka menggunakan senjata yang mudah dibaca, mudah dimengerti, mudah difahami. Sehingga persiapan-persiapan mereka di dalam perang itu adalah persiapan-persiapan yang sangat mungkin dilakukan untuk bisa menandingi lawan yang akan berperang. Di samping alat atau senjatanya juga keterampilan-keterampilan untuk menggunakan senjatanya. Lalu mereka menyusun strategi berperang untuk bisa melawan musuh-musuhnya yang menggunakan senjata dengan keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi yang mudah dibaca. Nah, sekarang ini yang namanya perang itu sudah sangat sulit untuk dibaca. Kapan, di mana, siapa yang berperang itu sulit sekali dibaca. Karena yang namanya perang di zaman modern itu sangat tertutup dan bisa dilakukan dengan sangat rahasia. Bahkan ketika saya dulu pernah ngaji tentang proxy war, yang berperang di lapangan ini sesungguhnya bukan orang-orang yang senantiasa ingin berperang secara frontal, tetapi menggunakan kekuatan-kekuatan orang ketiga untuk dijadikan boneka di dalam berperang. Dan bahkan sekarang ini konsep-konsep proxy war itu berkembang menjadi sebuah perangan yang sangat terselubung. Sehingga yang berperang itu sebenarnya bukan harus dibaca sebagai orang yang tengah berperang, tapi mungkin juga itu merupakan sebuah penampilan dalam dunia peperangan yang sesungguhnya tidak terjadi pada kedua pihak atau orang-orang yang berperang itu, tetapi ada orang-orang di balik itu yang menjadi dalam peperangan itu. Seperti kalau kita melihat wayang. Di dalam dunia pewayangan, siapa yang berperang itu bahkan bisa difahami sebagai orang-orang yang digunakan sebagai alat oleh orang-orang yang ada di balik layar. Dan ketika peperangan itu terjadi, orang-orang yang di balik layar itulah yang kemudian mengendalikan peperangan yang terjadi itu. Dan inilah yang kemudian harus kita pahami dengan baik dan benar. Nah, tetapi ayat ini sebenarnya bukan ayat yang secara khusus bicara tentang peperangan, tetapi secara lebih luas berbicara tentang arti penting berbagi peran ketika kita berada dalam komunitas tertentu. Yang dipilih adalah komunitas orang-orang yang beriman, supaya mereka itu bisa berbagi peran. Ketika terjadi peperangan, jangan semua berada di medan perang sebagai tentara berperan aktif untuk berperang secara fisik. Harus ada di antara sekian banyak orang, di antara orang yang beriman, yang mau menjadi orang yang berperan di dalam peran-peran yang lain, utamanya di sini disebut untuk melakukan kegiatan tafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama. Karena apa? Peran ulama yang pada saatnya itu dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman banyak sekali tidak bisa dimainkan oleh orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena hampir semua orang itu terjun
dalam peperangan. Nah sekarang ini kita bisa beri ilustrasi yang berbeda. Ketika dunia politik itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, maka banyak orang yang terjun dalam politik praktis. Sehingga orang-orang yang power dalam ilmu agama bisa jadi terkesima dan bahkan ikut terjun dalam dunia politik praktis, sehingga orang-orang yang seharusnya memperdalam ilmu agama itu menjadi tidak fokus untuk belajar ilmu. Sehingga dalam satu ceramahnya ada seorang ustadz mengatakan, banyak kiai yang meninggalkan pesantrennya untuk hanya berperan menjadi seorang politisi. Ini ceramah yang sederhana tentu saja, tapi menurut saya bisa dianalisis bahwa memang dunia politik itu bisa menarik perhatian para ulama yang ada di pesantren, sehingga ada sebagian ulama pesantren yang meninggalkan dunia pesantren untuk berperan menjadi politisi, dan pada akhirnya pesantrennya terbengkelai karena ditinggal kiainya. Dan kalau itu kita kembangkan, juga bisa terjadi di dunia pendidikan. Banyak guru, banyak dosen yang tertarik di dunia politik praktis lalu meninggalkan tugasnya sebagai seorang guru dan dosen, sehingga perhatiannya dari dunia pendidikan untuk murid-muridnya, misalnya untuk para mahasiswanya, itu menjadi terbengkelai karena asyik di dunia politik praktis. Meskipun orang bisa berkilah dengan alasan yang bermacam-macam. Termasuk di dalamnya orang-orang yang seharusnya berperan menjadi seorang intelektual yang memang diperlukan untuk bicara secara jujur sebagai seorang intelektual yang berintegritas. Tiba-tiba dia harus menjadi intelektual partisan, terlibat dalam politik praktis, sehingga dia berbicara atas nama orang yang membayarnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya tidak akan menuduh, tetapi mari kita coba untuk kita telah. Ada enggak? Ada atau tidak orang-orang yang menyebut dirinya sebagai intelektual atau dikenal sebagai seorang intelektual, tiba-tiba kehilangan integritasnya karena dia menjadi bagian dari komunitas politik yang dengan begitu dia harus menjadi corong dari kepentingan politik kelompoknya. Dan maaf, lebih tegas lagi, saya harus bertanya, ada enggak seorang ilmuwan, seorang intelektual, bahkan seorang ulama yang dikenal sebagai kiai, sebagai seorang yang ahli agama, yang tiba-tiba sulit berkata jujur karena kehilangan integritasnya ketika dia berperan untuk menjadi juru bicara dari sebuah kelompok tertentu atau orang tertentu, yang dengan menjadi juru bicara itu dia harus membela orang-orang yang memberi amanah dirinya untuk menjadi juru bicara. Sehingga ketika dia bicara, dia sulit untuk berkata jujur. Dan kejujuran intelektualnya menjadi hilang tiba-tiba karena apa? Karena dia harus mengatakan yang benar itu salah dan yang salah itu benar atas nama pembelaan terhadap orang-orang yang membayarnya. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak perlu menuduh orang per orang, tetapi saya ingin bertanya, ada enggak orang-orang yang seperti itu di antara kita? Kalau ada, mari kita ingatkan mereka. Kalau yang tersinggung itu adalah orang-orang yang sedang berperan, mari segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Ayo kita kembali menjadi orang-orang yang memang bisa berkata jujur selaras dengan kata hati kita. Bahkan saya pernah ditegur, Muslim, jangan sampai menjadi mubalek partisan. Mubalek partisan itu siapa, saya tanya. Ya mubalek yang berbicara atas nama kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga peran Pak Muslim sebagai mubalek itu ya akan tergantung pada siapa yang membayar, siapa yang meminta. Maaf, ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya pernah diminta untuk menjadi salah seorang juru kampanye partai politik tertentu yang tidak perlu saya sebut namanya. Ya, dengan cara saya mengatakan saya tidak menolak, tetapi saya tidak mungkin menjadi juru kampanye partai politik tertentu karena saya ini mubalik. Saya harus bicara apa adanya. Nah, kalau apa yang saya katakan itu kemudian selaras dengan visi dan misi Anda, ya alhamdulillah.
Tetapi kalau apa yang saya katakan itu tidak sesuai dengan visi dan misi Anda, ya saya mohon maaf. Karena saya tidak akan berbicara menurut apa yang diharuskan oleh orang. Tetapi saya harus berkata jujur dengan apa yang saya yakini, terutama keyakinan saya sebagai orang Islam yang harus bicara jujur tentang ajaran agama Islam kepada siapapun. Dan itu yang selalu saya ingat dari sabda Rasulullah. Qulil haqqa, katakan yang benar. Wa in kana murran, meskipun pahit rasanya. Nah, hadis itu saya coba untuk saya pahami betul dan saya coba untuk saya amalkan di dalam kehidupan saya, utamanya ketika saya menjadi mubalik. Yang dengan begitu mungkin banyak orang yang tidak senang pada saya, yang bahkan membenci saya dan bahkan bisa memfitnah saya. Tidak ada masalah, itu risiko dari orang yang harus berkata benar. Saya harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, apa adanya, tanpa saya harus terbebani dengan pesan-pesan sponsor siapapun. Nah, baiklah, saya coba untuk saya lanjutkan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 ini, kata para ulama di dalam kitab tafsir yang pernah saya baca, merupakan ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu pada periode Madinah, sehingga disebut sebagai ayat Madaniyah. Terjadi atau diwahyukan setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang kemudian disebut sebagai kaum muhajirin. Nah, pada saat itu, kata para ahli tafsir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat Islam untuk berperang. Dan perintah Rasulullah itu pun mendapatkan respon positif yang luar biasa dari seluruh umat Islam, dan bahkan mereka yang menyediakan diri untuk ikut serta berperang lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang dibutuhkan. Over capacity, kapasitasnya itu terbatas, tapi yang mendaftar lebih banyak dari apa yang dibutuhkan, dari siapapun yang dibutuhkan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menimbang kembali perintahnya. Bukan berarti mengoreksi, tetapi mencoba untuk menelaah kembali perintahnya agar mereka tidak semuanya menjadi pasukan perang. Menjadi mujahidin itu penting, tetapi tidak harus menjadi tentara. Karena berjihad itu tidak harus berperang dalam arti secara fisik menjadi tentara. Kita bisa mendukung perjuangan umat Islam dengan cara kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Seorang yang punya harta bisa mendukung dengan hartanya. Seorang yang punya ilmu bisa mendukung dengan ilmunya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan umat Islam. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan peristiwa antusiasme umat Islam untuk berperan serta dalam peperangan ini, turunlah ayat ini, kata para ulama. Yang ayat ini berisi peringatan kepada umat Islam untuk tidak meninggalkan tugas dan kewajiban lain hanya karena ingin berperang menjadi tentara, menjadi pasukan yang secara fisik bisa menjadi orang yang berperang melawan musuh-musuh orang-orang yang beriman. Sebab masih ada tugas mulia yang lain yang selain menjadi tentara, selain berperang, yang memerlukan peran sebagian umat Islam. Nah, tugas yang diemban oleh orang Islam yang disebut dalam ayat ini adalah tugas tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Sehingga saya sering mengatakan, jangan sampai ada satu masa di mana orang Islam itu kehilangan para ulama, karena ulama itu sangat penting dalam keberadaannya di dalam tubuh umat Islam. Dalam konteks keberadaan umat Islam, peran ulama itu sangat penting, yaitu ulama-ulama yang berintegritas betul dalam ilmunya dan punya akhlakul karimah. Sehingga komitmennya untuk menjadi ulama itu sudah mendarah daging, dan menjadi ulama itu merupakan panggilan hatinya. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya, para dosen.
Jadilah intelektual sejati yang betul-betul punya integritas sebagai seorang intelektual, dan jangan berbohong atas nama apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan, coba kita bayangkan, seandainya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mereka itu semuanya ikut berperang menjadi pasukan atau menjadi tentara, maka akan bisa dikhawatirkan tidak ada yang tersisa para ulama yang selama ini dan pada masa yang akan datang yang dengan sengaja berkhidmat untuk mempelajari dan melakukan kajian mendalam tentang ilmu agama. Jadi para santri pesantren yang kemudian diharapkan jadi ulama pun akan menjadi orang-orang yang tidak seharusnya berperan. Akhirnya apa, mereka itu semua masuk ke dalam wilayah-wilayah yang dimasuki oleh banyak orang karena menjadi tren. Salah satunya yang disebut dalam ayat ini adalah tentara. Apakah semua santri itu pada akhirnya harus menjadi tentara yang secara fisik harus berperang melawan musuh-musuhnya orang-orang yang beriman? Lalu ketika mereka itu sudah menjadi tentara seperti itu, lalu siapa yang nanti akan menjadi orang yang mendalami ilmu agama untuk kemudian menjadi orang-orang yang mengingatkan orang-orang Islam ketika mereka itu berjalan? Karena sekarang ini ada kemungkinan orang-orang Islam yang berada di medan perang itu melakukan perjalanan yang salah. Bahkan tidak hanya tentara, politisi, para pelaku bisnis di kalangan umat Islam itu perlu nasihat para ulama yang jujur dan betul-betul menjadi ulama panutan karena ilmunya itu memang dalam dan dia punya integritas yang luar biasa sehingga kejujurannya dan keterbukaannya untuk berfatwa itu bisa menjadi rujukan bagi para pelaku bisnis dan para politisi. Nah, sekarang ini kenapa di antara para politisi dan para pelaku bisnis itu kurang percaya terhadap fatwa-fatwa ulama? Karena ditengarai oleh mereka. Di antara fatwa-fatwa ulama itu ada fatwa-fatwa yang disebut fatwa pesanan. Meskipun stigma itu bisa saja dibantah. Tuduhan-tuduhan orang terhadap para ulama yang berfatwa atas dasar pesanan itu bisa dibantah. Tapi bantahan semacam apapun akan sulit untuk bisa dipercaya oleh semua orang karena ada fakta-fakta yang ketika ditelaah itu ternyata sebagian kecil dari fatwa itu memang terindikasi merupakan fatwa pesanan. Terindikasi itu bukan berarti terbukti betul menjadi fatwa pesanan, tapi bisa dicurigai menjadi fatwa-fatwa pesanan yang memang difatwakan dengan orientasi-orientasi tertentu untuk memuaskan orang yang memesan fatwa itu. Apapun fatwa itu. Sehingga sekarang ini banyak fatwa yang kurang efektif untuk menjadi fatwa yang diikuti atau ditaati oleh umat Islam karena di sekian banyak umat Islam itu masih ada yang belum percaya sepenuhnya terhadap fatwa-fatwa ulama yang difatwakan oleh mereka di dalam ruang dan waktu yang berbeda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berpijak dari peringatan Allah yang terdapat di dalam ayat ini, sejak masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan masa-masa selanjutnya, banyaklah permunculan para ulama karena mereka memang punya kesediaan untuk berbagi peran dengan para tentara yang bertugas untuk maju di medan perang. Jadi ada sinergi antara ulama dan tentara pada waktu itu. Nah, sekarang ini kalau dikembangkan tidak hanya antara ulama dan tentara, antara ulama dan umara. Coba kita berbagi peran. Ulama yang punya integritas bertemu dengan para umara yang punya integritas, bersinergi dengan sinergi yang bagus. Karena apa? Integritas mereka itu menjadi modal bagi mereka untuk bekerja sama. Ulamanya pintar-pintar, betul-betul faqih, bedi, betul-betul memahami ajaran agama dan berfatwa dengan sejujur-jujurnya dengan ilmunya. Kemudian umaroknya mendengar dan menaati fatwa-fatwa ulama itu dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na karena fatwanya memang merupakan fatwa yang layak untuk ditaati. Sehingga umarok berjalan lurus di jalan yang benar karena fatwa para ulama, ulama terus mengawal dengan fatwa-fatwanya yang luar biasa memandu para umarok untuk berjalan di jalan yang benar. Wah, ini dambaan saya dan umat Islam. Andai kata saat ini misalnya di negeri kita
Ada sejumlah ulama yang betul-betul berperan memberikan kontribusi positif untuk berfatwa pada para umara, dan umaranya juga taat pada para ulama dengan fatwa-fatwanya yang memang bisa dilaksanakan, layak dilaksanakan. Alangkah indahnya. Dan insya Allah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena peran mereka. Dan bahkan saya juga membayangkan itu, dan bahkan mendambakan andai kata para politisi, para pelaku bisnis itu bersinergi dengan para ulama yang punya integritas, berjalan bersama-sama untuk menuju jalan yang benar dengan cara yang benar, insya Allah dunia ini menjadi indah karena apa? Diisi oleh orang-orang yang punya komitmen untuk bersyariat dengan benar. Dan saya katakan bersyariat itu tidak perlu kita takuti. Karena bersyariat itu merupakan keharusan bagi setiap orang Islam. Ini bukan soal yang terkait dengan piagam Jakarta, itu nggak ada urusan dengan itu. Tetapi ketika kita berislam, kita harus punya komitmen untuk bersyariat. Kalau tidak punya komitmen untuk bersyariat, jangan jadi orang Islam. Kan begitu mestinya. Itu tidak hanya terjadi dan harus terjadi di Indonesia. Semua orang Islam, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia harus punya komitmen untuk bersyariat secara kafah. Jadilah Muslim kafah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hingga saat ini peringatan Allah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Taubah ayat 122 ini, saya katakan masih relevan untuk diamalkan karena kepentingan bersama umat Islam sampai kapanpun memerlukan peran para ulama di samping para tentara, dan mereka itu memang harus berperan dalam mempertahankan keberadaan umat Islam ini. Dan kalau kita kembangkan peran para ulama itu sangat penting dan harus selalu ada di antara kita, sehingga orang-orang yang menjadi orang-orang yang berperan di dalam dunia ketentaraan, di dalam dunia politik, di dalam dunia bisnis, termasuk para umara, para pelaku bisnis, para politisi itu bisa berperan di dalam kegiatan mereka sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat Allah. Sehingga maaf, khair ummah, umat yang terbaik yang akan disandang oleh umat Islam itu akan sangat mungkin terjadi bila ulama bersinergi. Dari sinergi ini yang kemudian melahirkan sesuatu yang terbaik. Bersinergi dengan siapa? Siapapun orang yang akan bersyariat Islam. Sehingga panduan para ulama dengan fatwa-fatwanya itu akan yang berjalan di jalan-jalan apapun itu berjalan dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah. Angka indahnya ketika semua orang Islam itu berjalan di jalan yang benar karena dipandu oleh para ulama yang berfatwa dan mengawal mereka supaya mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, sehingga saya katakan ayat ini menurut pendapat para ulama yang saya baca, menjelaskan tentang makna kewajiban kolektif sebuah komunitas. Jadi menjelaskan tentang makna kewajiban kolektif sebuah komunitas yang di samping melekat pada setiap pribadi juga melekat pada kepentingan komunitas itu. Jadi mereka harus punya komitmen bersama. Dalam pengertian bahwa tidak semua orang itu harus berperan dalam bidang tertentu saja, dalam satu bidang yang menjadi kebutuhan komunitas itu. Jadi jangan semua jadi tentara, jangan semua jadi dokter, jangan semua jadi insinyur. Harus ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai, jadi mubalik, dan yang lain. Sehingga masing-masing tidak saling meremehkan dan menghargai bahkan. Masing-masing saling menghargai. Ketika saya ditanya, Pak Musin, sudah mantap jadi mubalik, saya katakan why not, kenapa tidak? Apa kata orang tentang peran yang saya mainkan? La ubali, saya nggak peduli. Karena apa? Ini pilihan saya. Ini panggilan hati menjadi mubalik itu. Dan saya tidak merasa hina ketika jadi mubalik. Bahkan maaf itu ada satu pertemuan di mana ada seorang penceramah di dalam sebuah acara yang mengatakan, ya kita itu jangan hanya jadi mubalik yang hanya ngomong aja. Jadilah intelektual yang betul-betul mendalami ilmu. Kalau mubalik itu kan nggak usah mikir, karena ngomong dari sini ke sana itu yang diomongkan itu saja, jadi tidak terlalu banyak mikir. Saya berpikir, apa memang begitu? Mubalik itu nggak perlu berpikir. Jangan-jangan dia tidak punya pengalaman empiris jadi mubalik yang betul. Mubalik itu tidak hanya berpikir, mubalik itu harus bisa bersikap bijak. Apa yang diomongkan itu ya dipelajari dulu, dipahami dulu. Dan ketika diomongkan, itu harus diomongkan dengan cara yang benar. Tidak mudah jadi mubalik. Tapi saya tidak membantah waktu itu, saya diam, saya cuma tersenyum.
Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menurut saya belum paham betul tentang peran mubalik. Dan maaf itu, ketika saya berbicara pagi hari ini bukan berarti saya tidak belajar. Saya menelaah dulu apa yang harus saya omongkan. Dan ketika saya ngomong pun saya berhati-hati, jangan sampai saya salah bicara, salah ngomong. Apakah seorang mubalik itu tidak perlu membaca? Banyak yang harus saya baca. Tidak hanya buku, tidak hanya artikel, tidak hanya tulisan-tulisan yang tertulis, tetapi juga membaca realitas kehidupan, kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar saya baca. Jadi kiroah itu tidak hanya membaca tulisan-tulisan yang ada di buku, tetapi juga membaca realitas kehidupan. Jadi kita harus membaca realitas sosial, realitas politik, realitas ekonomi di masyarakat, dan juga realitas kemanusiaan yang sangat kompleks. Apa yang saya katakan di sini mungkin akan berbeda dengan apa yang saya katakan di tempat lain, bukan karena substansinya berbeda, tetapi saya harus bicara dengan cara bicara yang tepat. Sehingga nasihat para guru saya mengatakan khodibun nasa ala qadri uqulihim, yang kata para guru saya itu diambil dari sebuah hadis yang ketika saya cari memang belum pernah ketemu. Itu sebuah hadis yang betul-betul sahih, tetapi itu saya pahami saja. Berbicaralah Anda menurut kadar intelektual orang yang Anda ajak bicara. Jadi Anda harus membaca siapa yang mau Anda ajak bicara. Ketika Anda di forum intelektual, di forum ulama, di forum pengajian orang-orang awam, di forum pengajian para petani, para pegawai, itu Anda harus bicara dengan cara bicara yang tepat. Maaf, saya punya pengalaman bicara di beberapa forum. Sehari-hari memang saya berbicara di forumnya orang-orang awam. Tapi saya pernah menjadi pembicara di lembaga-lembaga tertentu. Saya pernah bicara dengan para polisi, para tentara, para dosen, dan bahkan saya pernah bicara di forum guru besar di sebuah universitas ternama di Yogyakarta ini. Dan saya harus bicara dengan cara bicara yang tepat pada mereka. Bicara dengan para pedagang pernah, para politisi pernah, para pengacara, para hakim, para jaksa, bahkan berbicara dengan para pelaku bisnis di pasar, dan bahkan ada pengajian orang-orang yang disebut orang-orang yang sedang bertaubat, at-tawwabin. Nah, itu para preman yang dulu pernah malang-malang buana di mana-mana menjadi preman, dan kemudian mereka sadar dan kemudian mengajak saya untuk mengaji bersama-sama. Saya pernah menjadi bagian dari mereka, dan bahkan maaf ini, saya pernah suatu saat membina sebuah komunitas yang di situ itu banyak PSK dan mucikarinya yang hanya ingin mengerti tentang Islam di satu saat di bulan Ramadan tertentu. Dan saya hanya bicara dengan cara yang bisa saya lakukan. Ternyata mereka bisa menerima. Apakah kemudian mereka menjadi orang yang terus berubah atau sadar dan bertaubat, itu urusan mereka. Tetapi saya bicara apa adanya. Ya, jadi para PSK, mucikari itu juga punya forum pengajian di bulan Ramadan. Dan kita juga harus melayani mereka. Jadi saya pernah menjadi mubalik anak-anak kecil, kelompok ibu-ibu, remaja, orang-orang tua, manula, ya, dan ya kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Tetapi saya sampaikan di sini tidak mudah berbicara dengan beberapa kelompok itu dengan bahan yang sama. Dan saya terus mengembangkan diri dengan banyak membaca. Tidak hanya membaca buku, tetapi juga membaca realitas kehidupan. Nah, sekali lagi, ayat ini menurut para ulama menjelaskan tentang makna kewajiban kolektif sebuah komunitas yang di samping melekat pada tiap-tiap pribadi juga melekat pada kepentingan komunitas itu. Dalam pengertian bahwa tidak semua orang harus berperan dalam bidang tertentu saja yang menjadi kebutuhan komunitas itu. Karena banyak bidang yang lain yang memerlukan peran serta sebagian anggota komunitas itu yang tidak kalah penting dibandingkan dengan satu bidang yang sangat diminati atau menjadi tren pada komunitas itu pada masa tertentu di tempat tertentu. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang Allah pernah mengecam orang-orang Islam yang enggan untuk ikut serta dalam berperang. Tetapi kecaman itu tidak bersifat universal, itu ada sebab nuzulnya. Karena di dalam kajian fikih itu saya pahami ada satu cara berpikir yang mengisahkan, menceritakan, menjelaskan atau
memandu kita yang belajar fikih agar kita itu pikir dalam konteks sababul wurud atau sababun nuzul. Al ibratu bi khususi sabab, itu kaidahnya. Jadi sebuah ungkapan itu terkait dengan konteksnya masing-masing, terkait dengan sebabnya. Jadi kita tidak boleh keluar dari konteks sebab yang melatar belakangi sebuah ayat atau sebuah hadis ketika kita ingin memahami makna ayat dan hadis itu. Sehingga fikih yang muncul itu adalah fikih yang berlandaskan pada sababul nuzul atau sababul wurud. Sebab turunnya ayat Al-Quran dan sebab keberadaan hadis itu, kenapa hadis itu muncul. Tetapi itu satu pola, satu pola yang bisa dikembangkan. Ada cara yang lain yang dikenal, yaitu ketika kita memahami ayat ya sudah kita pahami apa adanya, gak usah kita kaitkan dengan sabab nuzulnya. Ketika kita pahami sebuah hadis, gak usah kita kaitkan dengan sabab wurudnya. Al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi sebuah ungkapan itu harus dipahami secara universal. Jangan dikaitkan dengan sebabnya, karena sebab itu tidak mengikat pengertian atas ayat itu. Tetapi ketika saya coba untuk saya telah, kedua-duanya bisa kita lakukan. Saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Nurholis Majid. Memahami asbabun nuzul itu penting. Tapi kita jangan terjerat, terpenjara oleh asbabun nuzul. Karena ada makna-makna universal dari ayat Al-Quran yang kita baca itu yang maknanya itu melampaui sebabnya. Tetapi kita juga jangan mengabaikan sebab yang melatar belakangi ayat itu, karena sebab itu akan membantu kita untuk memahami ayat-ayat itu secara tepat. Jadi ayat-ayat perang itu memang kalau dipahami dalam situasi damai harus kita pahami secara tepat. Tetapi bukan ayat itu kemudian kita hilangkan. Jadi ayat-ayat jihad yang diwahyukan dalam situasi perang itu ujung-ujungnya memang perintah untuk berperang secara fisik pada waktu itu. Itu dipahami pada saat itu. Tapi ketika ayat jihad itu kembali kita baca sekarang, jangan kemudian kita pahami bahwa kita harus berperang seperti perang di zaman Rasulullah atau di zaman di mana memang perang seperti itu harus kita lakukan dalam rangka berjihad fisabilillah. Sekarang ada peran-peran yang harus kita mainkan dalam berjihad yang bukan hanya dalam wilayah perang fisik, tapi perang pemikiran misalnya, perang dagang atau perang-perang yang lain, yang pada saatnya ayat itu harus kita pahami bahwa jihad itu merupakan kewajiban yang melekat pada setiap orang Islam dimanapun dan kapanpun orang Islam itu berada. Dan kita harus melakukan kontekstualisasi pemahaman karena ayat-ayat waktu itu turun di saat perang itu harus kita pahami ulang untuk menjadi ayat-ayat yang memandu kita sehingga kita tetap berjihad dengan substansi yang sama tetapi polanya berbeda. Cara meminjam argumen Arkun di dalam kajian tentang bagaimana kita berpikir ulang tentang Al-Quran, ya, itu ada istilah tafsir transhistoris. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini, jangan sampai kemudian kita melepas pemahaman kita terhadap ayat itu terkait dengan situasi dan kondisi di mana ayat itu diturunkan. Sehingga kita tidak kehilangan konteks. Jadikan ayat ini sebagai ayat yang memandu kita untuk bisa kita pahami seperti ketika kita memahami ayat itu pada saat ayat itu turun tanpa harus terjebak atau terpenjara, tersandera dengan sebab yang melekat pada ayat itu. Sehingga kontekstualisasi pemahaman itu menjadi sangat mungkin untuk kita lakukan. Termasuk teori double movement-nya Fazlur Rahman itu bisa kita telah untuk menjadi pijakan kita dalam memahami kembali ayat-ayat Al-Quran agar kita tidak terjebak pada asbabun nuzulnya yang kemudian memenjarakan kita untuk hanya berpikir dalam konteks di mana ayat itu diturunkan. Tetapi kita terus memperluas cakupan pemaknaan ayat itu dengan mengelaborasi pemahaman ayat itu sehingga ada inovasi penafsiran yang terus berkelanjutan karena kita berhadapan dengan konteks yang berbeda. Sehingga ayatnya tidak hilang. Dan tidak harus hilang ayat itu, karena ayat itu punya makna universal. Dan universalitas makna ayat itu, kata Pak Nurholis Majid, itu jauh lebih bermakna daripada sekedar ketika kita memahami ayat itu dalam konteks sababun nuzul ayat itu pada saat ayat itu diturunkan. Dan bahkan kemudian saya pahami ayat ini
terkait dengan pelajaran yang saya pahami ketika saya belajar tentang teori maqasid syariah, baik dari Imam Al-Ghazali, At-Tufi, kemudian juga Asy-Syatibi misalnya, dan teori-teori lain, karena dari maqasid syariah itu tidak tunggal. Memang yang sangat terkenal itu adalah teorinya Asy-Syatibi. Tapi teori Asy-Syatibi tentang maqasid syariah itu bukan teori tunggal. Bisa kita lengkapi dengan gagasannya Imam Al-Ghazali, At-Tufi, dan yang lain-lain, yang pada saatnya kita memahami bahwa ada nalar yang lain di dalam belajar fikih, yaitu nalar maqasid, di mana tujuan dari setiap ayat Al-Quran yang diturunkan Allah dan hadis-hadis Nabi itu harus kita pahami, sehingga kita harus melihat tujuan syariat itu menjadi sesuatu yang harus menjadi pijakan kita ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sehingga fikih yang melandaskan pemikirannya pada teori maqasid itu akan lebih lentur. Termasuk saat ini kan saya sedang menulis tentang riba. Riba itu bisa kita pahami dengan 3 pola itu. Dengan pola melihat sebab yang melatar belakangi ayat riba, tapi juga bisa memahami universalitas makna riba, tapi juga bisa memahami dalam konteks di mana kita berbicara, karena maqasid dari setiap ayat dan hadis tentang riba itu bisa kita pahami. Sehingga ketika saya itu mencoba memahami tentang konsep riba, saya mencoba untuk memaparkan bahwa riba itu adalah harus dipahami dalam konteks ruang dan waktu. Karena apa? Tujuan pelarangan riba itu pasti untuk menuju kepada maslahatan. Ya. Rijal bil masolih, waridar il mafasid. Jadi riba itu dilarang dalam rangka untuk membangun kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah atau kerusakan atau kerugian. Jadi kalau kita itu bicara tentang keadilan, maka riba itu harus menciptakan keadilan. Jadi ketika larangan riba itu kita pahami dan kita coba untuk kita hindari tindakan riba itu, pasti kita akan mendapatkan keadilan. Jadi riba itu dilarang untuk keadilan. Dan ketika riba itu dilakukan, pasti akan tercipta kezaliman. Jadi ketika orang terjebak pada riba, yang terjadi adalah zulm, kezaliman untuk dirinya dan orang lain. Sehingga pelaku riba itu dikecam oleh Rasulullah. Baik pelaku dalam arti orang yang menerima riba, orang-orang yang kemudian terdampak oleh riba, ya, orang-orang yang menjadi korban riba, termasuk orang-orang yang menjadi saksi dan orang yang terlibat, yang lain yang disebut sebagai pencatatnya. Ya, sekarang notarisnya. Kalau kita itu melakukan transaksi bisnis, notarisnya, saksinya, kita yang menjadi pelaku bisnis itu semua dicela oleh Allah dan Rasulnya, yang pada saatnya semua berdosa. Jadi riba itu adalah tindakan yang tidak hanya dilakukan sendiri, tapi dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam proses yang terjadi, misalnya di dalam dunia bisnis, yang bisa kita lacak di dalam proses jual beli, utang piutang, dan ya, transaksi-transaksi bisnis yang lain, yang semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena ada orang yang melakukan tindakan untuk mengambil untung di atas kerugian orang lain. Sehingga zulm itu menjadi sesuatu yang dicegah oleh Allah dan Rasulnya dengan cara melarang riba. Jadi ujung-ujungnya riba itu akan menciptakan zulm, tapi bukan zulm itu berarti riba, tapi riba itu akan menciptakan kezaliman. Itu yang dulu pernah saya baca dari disertasinya Profesor Muhammad Zuhri. Dan ketika saya coba untuk menelaah kembali tulisan tentang riba, baik yang ditulis oleh Antonio, ya, Syafi Antonio misalnya, Ati Warman Karim, dan yang lain-lain, ujung-ujungnya sama itu. Cara pandang mereka mungkin agak berbeda, tetapi ujung-ujungnya substansinya sama. Dan itulah yang selalu saya sampaikan. Nah, inilah kalau ada orang yang betul-betul menjadi faqih, kita akan terpelihara. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri pengajian ini, mari kita mencoba untuk menelaah ayat ini dengan baik dan benar, sehingga peran-peran yang kita mainkan di dalam komunitas kita itu menjadi peran yang sangat berharga. Jangan sampai semua orang berperan di satu peran tertentu,
sementara peran yang lain dimainkan, sehingga masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang tidak bisa bergerak dengan baik karena tidak ada orang-orang yang punya peran-peran yang harus dimainkan dalam masyarakat kita, dan pada saatnya masyarakat akan rugi karena orang Islam hanya ingin melakukan tindakan dengan peran-peran mereka yang menurut mereka itu menjadi peran yang sangat menjanjikan, padahal pada saat ini dan saat-saat mendatang banyak peran yang harus dimainkan oleh umat Islam dalam rangka untuk kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Marilah kita coba untuk memahami ayat ini. Dengan memahami ayat ini, insya Allah kita akan semakin mengerti arti penting diri kita dalam komunitas kita, dan jadilah tentara-tentara yang tidak hanya secara fisik berperang, tetapi jadilah tentara-tentara yang secara intelektual juga harus berperan dalam rangka untuk menjadi orang yang mengingatkan para tentara yang secara fisik berperan di dalam perang-perang yang secara fisik terjadi. Dan sekarang ini mungkin juga menjadi ulama itu akan sangat penting ketika harus bersinergi dengan para politisi, para pelaku bisnis, umarok, dan orang-orang yang terlibat dalam realitas kehidupan duniawi yang sedang dan akan terjadi di dunia kita. Inilah penjelasan ringkas mengenai makna ayat 122 dari surat At-Taubah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.